Mose akhirnya selesai setelah 3 hari yang melelahkan. Pagi itu seluruh siswa baru mulai masuk kelas masing-masing untuk pertama kalinya sebagai murid resmi. Lorong sekolah ramai oleh suara murid-murid yang saling mencari kelas. Rizka berdiri di depan papan pengumuman sambil membaca daftar pembagian kelas. 1A, 1B, nah ini 1C. Anggi langsung berseru heboh. Hah? Kita pisah? Lucy menghela napas pasrah. Lucy sama Anggi di 1A, sedangkan aku sendirian di 1C, keluh Rizka. Anggi langsung memeluk dramatis. Rizka, jangan lupakan kami kalau nanti punya teman baru ya. Apaan sih lebay? Mereka tertawa kecil sebelum akhirnya berpisah menuju kelas masing-masing. Kelas 1C berada di lantai 2 ujung koridor. Saat Rizka masuk, suasana kelas masih berisik. Beberapa anak sibuk memilih tempat duduk. Rizka melihat bangku dekat jendela yang masih kosong. Lumayan juga. Baru saja ia ingin duduk. Brock, seseorang lebih dulu meletakkan tas di kursi sebelahnya. Rizka menoleh, lalu langsung membeku. Andi, cowok itu duduk santai sambil menyandarkan badan. Kenapa? Kenapa? Kamu ada di sini. Andi menatapnya datar. Karena ini kelasku. Rizka langsung panik dan bergegas ke meja guru melihat daftar nama murid di kelas 1C. Matanya membesar saat melihat nama Andi di urutan paling pertama. Jangan bilang, belum selesai ia bicara, suara lain terdengar dari pintu kelas. Pagi? Rizka spontan menoleh cepat. Arga masuk sambil membawa tas di pundaknya. Senyum kecilnya langsung membuat beberapa siswi berbisik-bisik malu. Ganteng banget. Dia anak basket itu kan? Arga melihat Rizka lalu tersenyum. Oh, kita sekelas ternyata. Rizka langsung salah tingkah. Iya. Andi mendecakkan lidah pelan. Berisik. Wah, lengkap sudah. Gumam Rizka pelan sambil menutup wajahnya sendiri di atas meja. Hari-hari pertama sekolah mulai berjalan. Guru mulai memberi tugas. Suasana kelas mulai terbentuk. Anak-anak mulai punya kelompok masing-masing. Dan sejak saat itu, Rizka mulai terjebak di antara dua cowok yang sangat berbeda karakter. Suatu siang saat jam kosong, kelas 1C ramai sendiri. Beberapa anak laki-laki bermain kartu di belakang. Sementara siswi-siswi mengobrol sambil makan bekal. Rizka sedang sibuk menulis catatan ketika Andi tiba-tiba melempar buku ke mejanya. Catatan matematika. Rizka mengernyit. Hah? Pinjam. Gak bilang tolong dulu? Andi menatap malas. Ya, tolong. Rizka menyerahkan bukunya sambil manyun. Arga yang duduk belakang mereka tertawa kecil. Kalian akur juga ternyata. Akur dari mana? Jawab Rizka dan Andi bersamaan. Kelas langsung pecah tertawa. Beberapa minggu kemudian, pertandingan basket antar kelas akan diadakan. Anak-anak langsung heboh. Tentu aja, Andi sama Arga masuk tim inti. Gila, kelas kita pasti menang. Rizka yang mendengar itu jadi penasaran. Sore harinya, Rizka diam-diam pergi melihat latihan basket di lapangan. Dari balik pagar, Rizka memperhatikan Andi menggiring bola dengan cepat. Gerakannya tajam dan serius, berbeda dengan Arga yang lebih santai sambil sesekali bercanda dengan teman-temannya. Masih bengong aja. Suara dingin itu membuat Rizka kaget. Andi tiba-tiba sudah berdiri di dekatnya sambil membawa handuk di pundak. Astaga, ngagetin aja. Ngapain lihat-lihat? Siapa juga yang lihat kamu? Terus? Rizka salah tingkah sedikit. Ya, cuma penasaran aja. Andi menatapnya beberapa detik sebelum akhirnya duduk di tribun. Aneh. Hah? Aneh. Biasanya cewek-cewek lihat basket cuma buat cari cowok ganteng. Rizka langsung sewot. Emang kalau aku lihat basket, karena basketnya keren. Kenapa? Andi terkekeh kecil untuk pertama kalinya. Rizka melihat cowok itu tertawa. Dan anehnya, wajah dinginnya malah jadi kelihatan jauh lebih tampan. Rizka langsung memalingkan wajah cepat. Kenapa mukamu merah? Diamlah. Andi malah makin tertawa kecil. Di sisi lain, Arga mulai sering dekat dengan Rizka. Ia sering membantu Rizka memahami pelajaran fisika, mengantar Rizka ke kantin, bahkan kadang membelikan minuman tanpa diminta. Suatu siang, di jam istirahat terakhir, Arga menyerahkan roti coklat dari koperasi. Tadi kamu bilang lapar kan? Rizka membeku sebentar. Ini buat aku. Arga mengangguk santai. Iya. Rizka langsung tersenyum lebar. Makasih ya. Dari kejauhan, Andi yang sedang duduk di bangkunya
hanya melihat tanpa bicara. Namun, entah kenapa, tatapannya berubah dingin. Malam itu di kamar, Rizka merebahkan tubuh di kasur sambil memeluk bantal. Ia memikirkan dua cowok itu, Arga yang lembut dan perhatian, dan Andi yang menyebalkan, tapi diam-diam selalu muncul di saat tertentu. Kenapa Arga baik banget sih? Gumamnya, malu sendiri. Di luar sana, hujan mulai turun perlahan di balik jendela kamarnya, dan perasaan Rizka selalu tertaut pada sosok Arga yang tampan, lembut, dan baik di matanya.